Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 205 Kota Inferno. Saudara Jiang, kau mampu membunuh seorang prajurit inti ilahi pertengahan dengan basis kultivasi inti surgawi akhir milikmu, ini benar-benar membuka mataku. Aku tidak akan percaya jika aku tidak menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin kepala sekte mengizinkan seorang jenius sepertimu datang ke tempat ini? Tian Yishan bertanya dengan ekspresi terkejut. Saya datang ke sini atas keputusan saya sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Guan Yiyun saat ini? Dan, siapakah tuan muda yang Suo itu? Jiang Chen bertanya. Kurasa saudara Jiang baru saja datang ke neraka Inferno dan tidak tahu banyak tentangnya. Ada sebuah kota tepat di tengah neraka Inferno, kota Inferno. Kota itu milik manusia, dan hanya manusia yang diizinkan memasukinya. Kata Tian Yishan. Oh, jadi sebenarnya ada kota di neraka Inferno. Jiang Chen terkejut, dia sama sekali tidak menduga hal ini. Kota Inferno adalah keberadaan yang unik. Setan dan iblis tidak akan memasuki kota itu apapun yang terjadi, itulah sebabnya kota itu menjadi tempat berkumpulnya semua manusia. Konon, kota Inferno ini adalah tempat teraman di neraka Inferno, dan selama Anda tinggal di dalam kota, Anda tidak perlu khawatir diserang oleh setan atau iblis, dan keselamatan Anda akan terjamin. Terowongan yang mengarah ke dunia luar hanya dibuka setahun sekali, oleh karena itu, kota Inferno telah menjadi tempat yang paling penting untuk dilindungi. Namun sekarang, kota itu telah menjadi area paling berbahaya di neraka Inferno, tidak berbeda dengan area terdalam neraka Inferno. Kata Tian Yishan. Bagaimana itu bisa terjadi? Big Yellow bertanya. Sangat sederhana, di mana ada manusia, di situ ada konflik. Di neraka Inferno, konflik dapat ditemukan di mana-mana. Antara iblis dan setan, antara manusia dan binatang iblis, antara manusia dan manusia, darah tertumpah di mana-mana, tidak ada aturan di sini, hanya pembantaian mentah-mentah. Untuk bertahan hidup di neraka Inferno, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat. Saat ini, ada berbagai macam orang jahat dan baik bercampur di kota Inferno, dan tidak satu pun dari mereka yang sederhana. Mereka adalah beberapa penjahat kejam yang diasingkan di sini, atau beberapa murid jenius dari beberapa sekte besar. Ketika begitu banyak orang kuat bercampur di satu tempat, konflik akan pecah. Tian Yishan menjelaskan. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia bisa memahami situasi di sini. Tidak ada aturan di neraka Inferno, dan yang terpenting di sini adalah kekuatan dan kemampuan. Tanpa itu, seseorang tidak akan menjadi apa-apa selain mangsa bagi yang kuat. Meskipun kota Inferno dapat membantu seseorang lolos dari serangan iblis dan setan, kota itu tidak dapat membantu mereka lolos dari konflik antar manusia. Jelaskan secara rinci tentang kota Inferno ini, kata Big Yellow. Tian Yishan melirik Big Yellow. Dia tahu bahwa anjing ini datang bersama Jiang Chen, oleh karena itu dia tidak ragu untuk berbicara. Saya meninggalkan Provinsi Qi 2 tahun yang lalu dan pergi ke Provinsi Jian. 4 bulan yang lalu, saya datang ke neraka Inferno untuk melanjutkan kultivasi saya di sini, dan saya kira saya tahu hampir semua hal tentang tempat ini. Ada berbagai macam iblis dan setan yang tinggal di tanah ini, banyak dari mereka adalah makhluk langka dan aneh, tetapi mereka semua adalah eksistensi yang kuat. Makhluk yang paling menakutkan, dengan jumlah terbanyak adalah iblis jahat dan binatang kristal 9 kehidupan. Banyak orang datang ke neraka Inferno hanya untuk mencari inti kristal binatang kristal 9 kehidupan. Tian Yishan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, inti kristal adalah sejenis bentuk energi murni yang dapat memberikan bantuan besar bagi kultivasi manusia. Tidak hanya itu, binatang kristal 9 kehidupan dimangsa oleh semua iblis, setan, dan manusia. Di sisi lain, binatang kristal 9 kehidupan ini juga memangsa manusia, setan, dan setan. Begini saja, inti kristal sangat membantu bagi para kultivator manusia, setan, dan inti surgawi dan inti ilahi dalam tubuh manusia, jiwa iblis, semuanya membawa manfaat besar bagi binatang kristal 9 kehidupan. Inilah akar penyebab semua situasi kacau di neraka Inferno, dan alasan utama di balik sebagian besar pembantaian dan pertumpahan darah. Juga, karena binatang kristal 9 kehidupan itu sangat kuat dan sangat sulit dibunuh, hal itu membuat perkelahian menjadi lebih ganas. Ada kasus orang terbunuh dan dirampok setiap hari di kota Inferno, karena semua orang menginginkan inti kristal. Bahkan jika mereka keluar kota untuk memburu binatang kristal 9 kehidupan, mereka biasanya bekerja dalam kelompok, karena sudah pasti kematian jika seorang pejuang manusia bertemu dengan binatang kristal 9 kehidupan yang setingkat dengannya. Selain itu, mereka mungkin bertemu dengan semua jenis setan dan iblis di sepanjang jalan. Selain itu, untuk bertahan hidup di lingkungan neraka Inferno yang keras, bekerja sama dalam kelompok adalah suatu keharusan. Tian Yishan menjelaskan situasi dasar neraka Inferno kepada Jiang Chen, memberi mereka perspektif yang sama sekali baru tentang neraka Inferno. Dari apa yang Tian Yishan katakan kepada mereka, mereka tahu bahwa 9 binatang kristal kehidupan merupakan keberadaan utama di neraka Inferno. Pada dasarnya, manusia,
9 binatang kristal kehidupan, setan, dan iblis, keempatnya telah membentuk rantai makanan yang kacau. Tidak heran mengapa semua orang begitu takut dengan tempat ini. Ini adalah dunia di mana manusia memakan manusia, binatang memakan manusia, dan manusia memakan binatang. Situasi yang mengancam jiwa muncul di mana-mana. Begitu ya. Kurasa kalian semua punya semacam aliansi, kan? Lagi pula, bagaimana kalian semua bisa menyinggung tuan muda yang Suo itu? Jiang Chen bertanya. Benar, kami memang punya aliansi sendiri, dan kebanyakan dari kami berasal dari Provinsi Qi dan Provinsi Qian. Ketika aku bertemu murid junior Guan Yiyun untuk pertama kalinya di neraka Inferno, dia masih berada di puncak alam inti surgawi. Namun, dia adalah pria dengan bakat luar biasa, jadi hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menembus alam inti ilahi. Aku pemimpin aliansi kami, ada 8 dari kami, dan dengan kekuatan dan kemampuan kami hanya bisa menemukan tempat tinggal di bagian luar kota Inferno. Beberapa hari yang lalu, Yang Suo membawa orang jahatnya dan mencoba mengambil alih tempat kami tinggal, dan bukan hanya itu, dia juga ingin mengambil semua barang dan inti kristal kami, dan saat itulah konflik muncul. Yang Suo adalah seorang jenius dari Sekte Pedang Segudang Provinsi Jian, dan dengan basis kultivasi inti ilahi menengahnya, aku tidak sebanding dengannya. Selain itu, Yang Suo itu orang yang sombong dan angkuh. Dia sangat kejam dan brutal, dia akan menyiksa orang-orang yang menyinggung perasaannya secara perlahan sebelum akhirnya membunuh mereka. Aku membunuh 2 orang anak buahnya dan melarikan diri, tetapi murid junior Guan Yiyun dan anak buah lainnya tidak dapat melarikan diri, dan ditangkap oleh Yang Suo. Aku tidak tahu apapun tentang situasi mereka saat ini. Yang Suo terus mengirim anak buahnya untuk memburu aku, dan jika bukan karena bantuan saudara Jiang hari ini, kemungkinan besar aku sudah mati sekarang. 1. Kata Tian Yishan. Jadi itulah yang terjadi. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Guan Yiyun telah menembus alam inti ilahi dengan begitu cepat. Guan Yiyun berada di puncak alam inti surgawi sebelum dia datang ke neraka Inferno, hanya 1 langkah lagi dari alam inti ilahi. Lingkungan seperti neraka Inferno paling baik dalam membantu seseorang untuk menembus alam inti ilahi, oleh karena itu hal itu tidak terlalu mengejutkan. Namun Jiang Chen tidak bisa tinggal diam dan mengabaikan situasi Guan Yiyun saat ini. Dia tidak hanya pernah membantu Jiang Chen sebelumnya, dia juga merupakan murid Jiang Chen, jadi Jiang Chen harus membantunya apapun yang terjadi. Apakah Sekte Pedang Segudang ini kuat? Jiang Chen bertanya lagi. Ya, mereka benar-benar kuat, dan tidak ada sekte yang dapat dibandingkan dengan Sekte Hitam. Provinsi Jian adalah provinsi terbesar kedua di benua timur, provinsi terbesar adalah Provinsi Sein, yang juga merupakan jantung dari dinasti marsial Sein. Selain Provinsi Sein, Provinsi Jian adalah provinsi terkuat. Ada beberapa prajurit combat soul yang tinggal di Sekte Myriad Sword juga. Selain itu, banyak jenius dengan potensi luar biasa telah bergabung dengan mereka juga. Tian Yishan berkata, dia telah menghabiskan banyak waktu di Provinsi Qi, jadi dia tahu banyak tentang mereka. Tidak ada hak istimewa bagi para jenius di neraka Inferno ini. Di sini, bahkan jika kau adalah pangeran dari dinasti marsial Sein, aku rasa tidak akan ada yang peduli. Jiang Chen mencibir. Apa yang dikatakan saudara Jiang benar. Di tempat seperti ini, reputasi dan ketenaran dari dunia luar tidak ada gunanya. Ini adalah dunia yang sangat kejam dan jahat, dan karena itu, saya tidak punya keluhan tentang kekalahan kita oleh Yang Suo. Semakin banyak orang terbunuh setiap hari di kota Inferno. Kata Tian Yishan. Saudara Tian, saya harus bergegas ke kota Inferno untuk menyelamatkan Guan Yiyun. Kata Jiang Chen. Mendengar ini, mata Tian Yishan berbinar. Dia baru saja menyaksikan kekuatan tempur Jiang Chen, sungguh menakjubkan dan mencengangkan. Dia sebenarnya berpikir tentang bagaimana dia harus meminta Jiang Chen untuk membantunya, tetapi dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan mengatakan dia akan membantu terlebih dahulu. Terima kasih, saudara Jiang. Tapi, Yang Suo itu adalah seorang prajurit inti ilahi tingkat menengah, dan dia sangat sulit untuk ditangani. Tian Yishan mengingatkan. Jangan khawatir, aku punya hubungan baik dengan Guan Yiyun. Dia pernah menolongku, dan karena sekarang dia dalam masalah, tidak mungkin aku hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Lagi pula, aku punya ketertarikan pada kota Inferno ini. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi kota itu dan bertemu Yang Suo itu pada saat yang sama. Kata Jiang Chen. Baiklah. Dengan bantuan saudara Jiang, aku yakin kita akan mampu mengalahkan Yang Suo dan menyelamatkan murid junior Guan dan pasukan lainnya. Tian Yishan tampak bersemangat. Ia bisa merasakan keyakinan yang kuat dari Jiang Chen. Keyakinan ini membuatnya melihat secercah harapan. Cederamu cukup serius. Kita akan tinggal di sini dan beristirahat sejenak, aku akan meramu pil yang dapat membantumu sembuh. Setelah itu, kita akan berangkat ke Inferno City. Kata Jiang Chen. Saya tidak tahu kalau saudara Jiang juga seorang alkemis. Kalau begitu, terima kasih. Tian Yishan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Dia tahu betul kondisinya saat ini.
Setelah terluka oleh Yang Suo, dia terlibat dalam beberapa pertempuran selama pelariannya, yang menyebabkannya menjadi sangat lemah. Jika dia masih tidak bisa pulih tepat waktu, dia hanya akan menjadi beban bagi Jiang Chen. Tian Yishan segera menemukan tempat dan duduk dengan kedua kaki disilangkan, lalu ia mulai menyembuhkan luka-lukanya secara perlahan. Di sisi lain, Jiang Chen mulai meramu pil. Ia membawa cukup banyak ramuan herbal, yang ia peroleh dari Guo San. Sekarang ia dapat memanfaatkannya dengan baik. Hanya dalam waktu singkat, Jiang Chen berhasil meramu pil pemulihan. Pil pemulihan adalah salah satu pil obat terbaik yang digunakan untuk menyembuhkan luka. Pil pemulihan yang 100% efektif, harganya akan sangat mahal jika dijual di luar negeri. Tian Yishan meraih pil pemulihan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya dalam beberapa menit, pil pemulihan yang langka telah diracik. Tidak hanya itu, pil itu benar-benar pil pemulihan yang 100% efektif. Keterampilan meramu pil ajaib ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh para ahli alkimia biasa. Cepat serap pil kebangkitan ini, lalu kita akan segera berangkat ke kota Inferno, kata Jiang Chen. Semakin lama Guan Yiyun berada dalam tahanan Yang Suo, semakin banyak bahaya dan siksaan yang harus ia lalui. Karena Jiang Chen telah memutuskan untuk menyelamatkannya, akan lebih baik jika mereka bisa sampai di sana lebih cepat. Selain itu, Jiang Chen sangat tertarik dengan kota Inferno ini. Tempat dengan pertarungan yang intensif dapat menyalakan semangat juangnya dan keinginannya untuk menaklukkan. Tian Yishan tidak berani ragu, jadi dia langsung menelan pil pemulihan. Efek pil yang dahsyat itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Dengan bantuan pil pemulihan ini, luka-lukanya mulai pulih, dan energinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pil yang luar biasa. Saudara Jiang, bakatmu sungguh luar biasa. Kita bisa pergi sekarang, aku akan menyerap pil itu sedikit demi sedikit di sepanjang jalan. Tian Yishan berkata sambil menguatkan semangatnya.